kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sehingga ibadah kami diberkati dan kami boleh masuk dalam penyembahan-Mu. Tiba saatnya kami dengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu pagi ini akan memberi kekuatan yang baru, memberikan motivasi sehingga kami mengerti arti hidup di hadapan-Mu, sehingga kami mengerti tujuan hidup kami dalam rencana-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk kami semua diberkati pagi hari. Segala kuasa-kuasa kegelapan, pikiran yang tidak fokus tanpa berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan kendalikan pikiran dan hati kami. Dan kami serahkan waktu memberikan firman-Mu dalam tangan kuasa. Dalam nama Yesus sama berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada haleluya, amin. Saudara diberkati, amin. Baik. Mari langsung saja kita buka Alkitab kita di pagi ini. Alkitab ini ayat firman Tuhan sudah tidak asing lagi buat kita. Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 4. Lukas pasal 5 pada ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, katakan amin. Lukas pasal 5 pada ayat yang keempat. Saya bacakan buat kita semua. Begini bunyi firman Allah. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Amin. Saya ulangi. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya kira ayat ini tidak asing buat kita. Kita mungkin sudah berkali-kali baca dan kita sudah mengerti tentang cerita dari perikop ayat kita. Nah, saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang Tuhan ingin mau sampaikan buat saudara dan saya terkait dengan cerita ini. Nah, saudara, diawali dalam pasal 5 dikatakan bahwa pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Jadi ceritanya adalah pada suatu kali Yesus berdiri di pantai. Jadi pagi hari ini kita berbicara tentang view-nya pantai. Kita berbicara alat media adalah pantai, saudara. Ada apa dengan pantai? Siapa-siapakah di pantai itu? Tuhan punya sasaran. Tuhan punya tujuan bahwa orang-orang pantai juga atau pantai juga harus perlu menjadi bidikan bagi kita untuk menjangkau dan memberitakan kebenaran Allah. Ada siapa di sana? Tentu pasti kita akan berkata kalau bicara pantai, para nelayan yang ada di sana. Desa-desa yang memang kedudukannya ada di pesisir pantai. Nah, saudaraku yang terkasih, setelah Yesus melihat bahwa ada orang banyak di sana, dia melihat ada dua perahu yang kosong. Jadi Allah melihat bahwa jika Allah berkhotbah di tengah-tengah di daratan pantai itu, mungkin banyak orang tidak bisa melihat dia. Oleh karenanya dia menggunakan media perahu itu, dan salah satu perahunya dia tumpangi dan dia meminta didorong sedikit ke arah laut agar dari sana dia berbicara tentang firman Tuhan. Sudah, mari kita belajar tentang tahapan hidup kita supaya mengalami peningkatan rohani.
Mari kita belajar tentang hidup ini, mekanisme bagaimana hidup kita diberkati. Pertanyaannya bagi saya, sebetulnya Yesus tidak perlu harus capek-capek naik perahu. Yesus hanya salah bim saja, Petrus atau Simon pasti diberkati. Amin. Kalau memang itu Tuhan mau. Ya. Pertanyaannya itu, tidak perlu Allah harus capek-capek menggunakan perahu, kakinya basah, baru memberkati Petrus. Tidak perlu sebetulnya. Tuhan langsung berkata, Simon, kau pergi dan kau pasti dapat ikan. Selesai, bahwa masalahnya. Tapi di sini kenapa Yesus harus naik perahunya? Dia berbicara kebenaran dulu, baru dia meminta Simon, ayo pergi. Mari kita renungkan ayat ini dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami sebuah pemahaman yang baik tentang firman Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang nanti saya sampaikan di sini. Yang pertama, kita melihat di sini adalah media yang ada di sekitar itu, tentu pesisir pantai dan perahu. Yang kedua, mengenai fakta. Faktanya adalah Simon mengeluh kepada Tuhan. Dia berkata ayat 5, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Di situ dulu. Berarti kalimat ini sudah berbicara past tense, dia sudah berlaku. Hasilnya nggak ada. Ya. Jadi situasi ini berbicara bahwa Simon sudah melakukannya tapi nggak ada hasil. Tapi saudara perhatikan, ya, saudara perhatikan, apakah memang Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu bahwa besok pagi ada seorang nelayan yang akan mengeluh karena memang mereka tidak mendapat hasil. Makanya Tuhan tuju ke sana supaya Tuhan menjawab apa menjadi persoalan Simon, supaya Tuhan menyelesaikan apa menjadi beban Simon. Jadi yang pertama di sini harus kita belajar bahwa harus hidup kita ini, pendengaran kita, hati kita, pikiran kita memang harus diisi dulu tentang firman Tuhan. Amin. Harus diisi dulu tentang kebenaran Allah, maka akan terjadi sebuah perubahan dalam hidup kita. Tanpa hidup ini diisi oleh kebenaran Allah, mustahil kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Ya? Jadi ayat 4 ini Yesus berbicara. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini perintah Tuhan. Ya? Tuhan bilang, Simon, bertolaklah ke tempat, dikatakan di sana, bertolaklah ke tempat yang dalam. Pertanyaannya, kalau di tempat yang dangkal bisa nggak? Bisa. Simon mau menangkap ikan, tapi Tuhan ingin mau memperlihatkan bahwa semua alam tunduk atas otoritasnya Allah. Dan Tuhan ingin mau Simon bukan hanya menangkap ikan, tapi Tuhan mau Simon menangkap ikan besar, bukan ikan kecil. Amin. Makanya Tuhan bilang agak ke dalam sedikit Simon. Teori berkata semakin dalamnya laut dan tidak bisa ditembus sinar matahari, itu kondisi laut itu jarang ikan lewat karena memang terlalu dingin. Itu teorinya. Ya? Jadi semakin dalam laut itu semakin jarang kehidupan berlalu lalang di sana, karena ikan-ikan di laut juga membutuhkan sinar matahari. Tetapi Tuhan menyuruh Simon lebih ke dalam lagi. Ya, berarti perintah Tuhan apa? Melampaui
mendefinisikan lewat evaluasi dan penelitian yang dilakukan oleh manusia. Perintah Tuhan melebihi itu. Amin. Ini yang harus kita kuasai, saudara. Jadi yang pertama, bahwa perintah Tuhan berkata bertolak ke tempat yang dalam. Simon berkata sepanjang malam, berarti Simon pergi sekitar jam 7, dia balik sekitar jam 4 subuh. Itu gak ada hasilnya, tidak menangkap apa-apa. Tetapi dikatakan di sana, kata Simon, engkau yang menyuruh, aku akan menyebarkan jalan juga. Saudara, kalau dari ayat ini kita tafsirkan bahwa Simon baru setengah percaya kepada Allah untuk melaksanakan, mengeksekusi segala suruhan Tuhan terhadap diri Simon. Karena dia berkata, karena engkau yang menyuruhnya. Belum 100% Simon menanggapi apa yang Tuhan mau. Itu saja firman Tuhan dikatakan apa? 2 perahu tidak bisa muat, ikan yang ditangkapnya hampir tenggelam. Bahkan mereka minta tolong perahu-perahu yang ada di sekitarnya untuk bisa membantu mengisi ikan-ikan ke perahu-perahu mereka. Di sini kita belajar, saudara. Saya mau katakan buat saudara bahwa mungkin hari ini engkau berdoa, Tuhan, aku mau diberkati, tapi kok gak diberkati gitu. Atau Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan bisa lepaskan saya dari penyakit, tapi kok gak lepas-lepas penyakitnya. Nah, saya mau katakan itu adalah fakta. Amin. Itu adalah realita. Tapi ketika fakta dan realita saudara benturkan dengan kebenaran Allah, kebenaran Allah jauh di atas segala-galanya. Amin. Kebenaran Tuhan jauh di atas segala-galanya. Buktinya Simon tidak mendapat ikan, itu fakta. Simon tidak berbohong, itu fakta, itu realita. Bahwa Simon tidak mendapat apa-apa, itu fakta, itu realita. Tapi ketika Simon merespon firman Tuhan, merespon kebenaran Allah, apa yang terjadi? Berkat melimpah-limpah yang terjadi dalam kehidupan Simon. Jadi yang pertama yang harus kita belajar adalah fakta dan realita pun tunduk atas kebenaran Tuhan. Amin. Hari-hari ini Tuhan ingin mau semua orang percaya hidup dalam kebenaran. Orang hidup dalam kebenaran itu tidak akan gampang kecewa. Amin. Karena mereka sudah melewati semua badai, mereka sudah melewati semua realita, mereka sudah melewati semua fakta, sehingga mereka tidak akan mudah untuk kecewa. Biar dihantam kiri, dihantam kanan, dihantam dari belakang, dihantam dari depan, mereka tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena mereka sudah melewati semua. Nah, oleh sebab itu Tuhan ingin menggiring Simon ke ruangan itu agar supaya Simon dia bisa memahami bahwa hidup ini memang adalah ketergantungan dengan Tuhan. Tidak bisa kita lepas. Saudara perhatikan yang poin yang kedua. Setelah Simon menerima mujizat dari Tuhan bahwa begitu banyaknya ikan sampai mereka meminta seluruh perahu yang ada di sekitar mereka membantu mengisi ikan-ikan itu, Simon malah tersungkur dan minta pengampunan kepada Tuhan. Simon tidak mencuri, Simon tidak membunuh, tapi kenapa Simon harus dia bertobat? Apa yang terjadi dalam kehidupan Simon? Ketidakpercayaan Simon. Ketidakpercayaan Simon ini, makanya Simon berlutut dia minta ampun sama Tuhan. Aku minta ampun karena ketidakpercayaan. Nah, hari ini mungkin engkau melihat fakta, engkau melihat realitamu di sekitarmu bahwa akhirnya biasa-biasa saja. Tapi percayalah, ketika engkau menghadirkan hadirat Tuhan, ketika engkau menghadirkan kebenaran Allah dalam hidupmu, engkau akan menjadi terobosan yang besar dalam hidupmu. Amin.
Engkau akan membuat planning yang lebih besar dari planning yang sebelumnya. Kenapa? Karena Allah akan menyertai setiap usaha dan perjuangan. Hari-hari ini semua kita mengalaminya, ya. Bahkan di gereja kita juga sama, kita alami. Semua orang lebih memilih dunia, hikmat dunia daripada memilih Tuhan. Mereka lebih memilih kecewa daripada menghadirkan kebenaran Tuhan dalam hidup mereka. Karena mungkin kekecewaan itu mengasihkan kali ya. Ya mungkin mengasihkan kali ya, kekecewaan itu mungkin mengasihkan. Tapi justru kekecewaan itu membawa mereka jauh dari Tuhan. Karena di sana ada lapangan yang buat iblis untuk memporak-porandakan iman percaya kita. Memang kita akan berkata, loh kan si A yang salah akan si B. Iya memang betul. Tapi di dalam kebenaran Tuhan, justru Tuhan yang mau memperlihatkan situasi itu agar kita bisa menjadi tahan banting dan kita bisa mengerti bahwa kebenaran Tuhan mengalahkan fakta dan realita itu. Amin. Kebenaran firman Tuhan itu meluluhlantahkan fakta dan realita. Ini yang terjadi dalam cerita Simon. Begitu Simon melihat mukjizat yang begitu ajaib, begitu luar biasa, Simon berlutut minta ampun sama Tuhan karena ketidakpercayaannya kepada Allah. Orang yang suka tersinggung, orang yang suka kecewa, berarti itu tanda mereka tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Itu ciri-ciri orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi Simon ini mau bertobat dari ketidakpercayaannya, bahwa selama ini dia tidak percaya kepada Allah. Tapi ketika hari itu dia melihat sungguh-sungguh bahwa perbuatan yang ajaib, bahwa perkenanan Tuhan itu mengalahkan fakta dan realitanya, dia betul-betul bertobat di hadapan Tuhan atas ketidakpercayaan. Jadi mari saudaraku yang terkasih, kita mau belajar dan menomorsatukan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Maka kebenaran Allah akan memerdekakan saudara. Orang merdeka itu bebas dari segala-galanya. Itu konsep merdeka. Orang merdeka itu akan terbebas dari segala-galanya. Jadi mungkin hari ini engkau dililit hutang, engkau punya penyakit gak pernah sembuh, engkau pengen lebih dahsyat lagi hidupmu, ekonomimu memang sedang parah, keuanganmu sedang parah. Saya mau katakan itu fakta, itu realita. Tapi saudara jangan pesimis dulu, karena Petrus sudah menunjukkan kepada kita, ketika kebenaran masuk dalam hati kita, maka kebenaran akan memerdekakan kita, dan fakta dan realita akan tunduk atas kebenaran Tuhan. Ini yang dahsyat saudara, yang terkasih. Saudara perhatikan ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Allah menyuruh Simon untuk menyebarkan jala yang lebih dalam, supaya Allah ingin mau Simon dan teman-temannya bukan menangkap ikan kecil, tapi Tuhan ingin mau Simon dan teman-temannya menangkap ikan-ikan besar. Tuhan gak mau ikan-ikan kecil yang Simon tangkap. Jadi jangan kita bertepuk tangan dulu dengan kita meraih keberhasilan lewat kekuatan kita, karena itu jauh terbatas. Dan mari kita mau belajar untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita buka hati kita, kita undang Tuhan, dan kita investasikan seluruh pergumulan beban hidup kita kepada Allah. Maka Tuhan akan bertindak, dan Dia akan melakukan segala perkara jauh lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan. Saya sangat diberkati ayat ini, karena ayat ini benar-benar hidup dia.
Benar-benar memang hari-hari ini kita perlu ayat ini. Karena kita terpaku dengan fakta dan realita, lalu kita sudah tidak bisa mampu melakukan terobosan apapun dalam hidup kita. Ketika kita melihat fakta, ketika kita melihat realita dalam hidup kita sudah tidak mampu lagi melakukan apa-apa. Tapi ada hal yang lebih jauh penting di sini. Ketika kita memang menghadirkan kebenaran Tuhan, maka fakta dan realita akan tunduk atas kebenaran Tuhan. Nah saudara, hal ini yang membuat Simon memang harus berlutut di hadapan Tuhan karena atas ketidakkepercayaannya kepada Tuhan. Jadi kalau memang hari-hari ini engkau kurang percaya kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini iman kepercayaanmu memang masih belum 100% kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan membereskannya. Kan lucu tuh, Simon begitu diberkati mendapat ikan yang besar, malah justru dia berlutut, Tuhan ampuni. Simon tidak membunuh, Simon tidak mencuri. Kenapa harus Simon minta ampun? Dia minta ampun karena ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Mari kita koreksi hidup kita hari-hari ini. Seberapa besar kepercayaan kita yang kita taruh kepada Allah? Atau kita melihat fakta dan realita hidup kita? Atau kita terfokus kepada fakta bahwa realitas saya begini, sehingga kita sudah tidak lagi melakukan terobosan apa-apa dalam hidup ini untuk bisa menyenangkan Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa melihat Simon ini, dia adalah kepala dari seorang nelayan. Ketika mereka pulang tidak mendapat hasil apa-apa, dia akan sangat tergoncang karena dia tidak bisa memberikan apa-apa terhadap teman-temannya. Dan Tuhan tahu bahwa Tuhan harus membereskan ketidakpercayaan Simon dengan teman-teman supaya mereka percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Dan Allah hari itu datang kepada Simon. Dan Tuhan Yesus meminta Simon, tebarkan jalanmu lebih dalam. Karena Tuhan ingin mau Simon bukan menangkap ikan-ikan kecil, tapi Tuhan mau Simon menangkap ikan-ikan besar. Amin. Hari ini mungkin engkau berkata, Tuhan, ekonomiku sudah parah, sakit penyakitku semakin parah. Tapi saya mau katakan buat saudara, jika saudara libatkan kebenaran Allah dalam hidupmu, fakta dan realita itu akan tunduk atas kebenaran Tuhan. Ini yang harus kita kejar dalam hidup kita. Nah, jadi ketika kita mendengar hari ini firman Tuhan, maka kita tidak berfokus lagi kepada fakta dan realita, karena dia akan kalah ketika kita hadirkan kebenaran Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Amin. Katakan kanan kirimu bahwa fakta dan realita tunduk atas kebenaran Tuhan. Saya tadi malam sekilas membaca ayat ini, saya bilang betapa bodohnya saya tidak mau menyerahkan seluruh beban dan tidak mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu saya mencoba memikirkan hidup ini, padahal Tuhan hanya mengatakan, tek, selesai beban hidup kita, tek, selesai. Apa yang menjadi ketakutan kita? Cuma persoalannya adalah ketidakpercayaan. Kalau Alkitab catat saudara di sini itu orang yang mendapatkan mujizat itu bukan begitu saja mereka dapatkan, tetapi memang benar-benar perjuangan, malu, dihimpit orang banyak, didorong orang banyak, tapi hasrat kerinduan mereka untuk mau disembuhkan dan diberkati Tuhan itu tidak akan pernah pudar. Saudara lihat, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda. Dia sampai berkata, kalaupun aku datang, aku ke tempat kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Dan bagaimana dia tertatih-tatih melangkah untuk mengarahkan
persoalannya kayak kolam itu. Tapi dengan perjuangan yang gigih, dengan ketulusan hatinya, dia ingin mau melihat kebenaran Allah. Justru kerajaan Allah berpihak kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari kebenaran Tuhan. Dan hari itu juga persoalannya diselesaikan oleh kerajaan surga. Mari kita ingin mau memahami. Jadi intinya daripada cerita kebenaran firman Tuhan ini, jangan engkau poles kekecewaanmu sebagai bentuk kebenaran yang pada akhirnya akan membuat saudara dan saya mundur daripada pertumbuhan kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah kau memelihara kekecewaanmu dan kau jadikan itu sebagai adonan yang baik yang kau simpan dalam hidupmu. Justru itu akan menghancurkanmu, justru itu akan menjauhkanmu, justru itu akan mematahkan langkahmu untuk dekat dengan Tuhan. Karena orang yang kecewa tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang tidak sungguh-sungguh tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Kita terus melangkah, gereja Tuhan terus maju, saudara. Apapun tantangan, apapun hambatannya, gereja Tuhan terus maju. Kenapa? Karena harus kita menggenapi janji firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau melihat banyak hal referensi firman Tuhan yang Tuhan sudah berbicara kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya, bagaimana kita mengemasi hidup kita supaya kita tetap kuat, kokoh, dan bertumbuh dengan iman di dalam Kristus. Tuhan sudah ajarin kita semua. Orang yang merasa menerima mujizat dari Tuhan, hidupnya pasti sungguh-sungguh. Tapi kalau dia cerita tentang mujizat Tuhan, tapi hidupnya tidak sungguh-sungguh, ini bukan mujizat dari Tuhan. Kenapa? Karena mujizat itu disertai dengan luluh hati kita, bahwa kita, siapa diri kita di mata Tuhan, dan sebenarnya kita adalah orang yang harus terhukum. Dan oleh karena anugerah dan pengampunan Tuhan, kita menerima mujizat itu. Sehingga kita balas seperti pujian tadi, dengan apakah aku balas kebaikan Tuhan? Memang tidak bisa, tidak mampu kita membalas kebaikan Allah. Selain kita bersyukur kepada Tuhan dan mencukupkan apa yang ada pada kita. Karena selebihnya Tuhan akan bertindak untuk menyertai dan memberkati kita. Simon di sini banyak memberikan pelajaran kepada kita tentang pelajaran iman, tentang pelajaran tentang ketekunan hati. Dia memberikan pelajaran tentang bagaimana kita mengerti tentang cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi Simon itu dia minta ampun. Saudara, lihat ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungguh di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Padahal kalau menurut berkat yang diterima Simon, Simon tidak mencuri, Simon tidak membunuh. Kenapa harus Simon bertobat? Dia ingin mau bertobat dari ketidakpercayaan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari saudara pegang kepercayaanmu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Badai, tantangan, realita, ekonomi, fakta tidak akan pernah menyentuh kepercayaanmu kepada Tuhan, karena itu akan memenangkan. Makanya iblis dia selalu merampas kebenaran ini darimu supaya engkau tidak menjadi pemenang. Amin. Supaya kau selalu kecewa dan kecewa. Padahal justru kekecewaan itu mengajari kita tentang bagaimana kita terus melangkah di dalam Tuhan. Bagaimana kita terus, karena kita sendiri secara manusia tidak bisa menyelesaikan itu. Selain roh Tuhan yang akan datang menyelesaikan persoalan-persoalan itu.
Jadi kita harus mengimani janji Tuhan. Kita harus belajar dari Petrus. Dia akui faktanya memang dia tidak menangkap ikan. Dia tidak pernah menangkap ikan hari itu. Realita membuktikan bahwa Petrus dengan teman-temannya tidak mendapat tangkapan ikan apapun. Pada mereka udah tebar sana, tebar sini, tebar sana, tebar sini. Itu realita, fakta, tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika mereka merespon firman Tuhan, apa yang mereka dapatkan? Ikan besar, bahkan perahu mereka hampir tenggelam. Itu pun Petrus masih belum sungguh-sungguh dia percaya. Dia mengatakan bahwa karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Kalimat inilah menjawab ayat 8. Dia memang minta ampun kepada Tuhan. Dia tersungkur. Kenapa? Atas ketidakpercayaannya kepada Allah selama ini. Oleh sebab itu mari kita memperbaiki kepercayaan kita kepada Tuhan, agar supaya badai apapun yang datang kita tidak akan pernah kecewa. Situasi sulit apapun yang menghantam kita akan tidak pernah mengorbankan waktu kita dengan Tuhan. Orang yang suka menerima mujizat Tuhan, dia akan selalu menomorsatukan waktunya dia dengan Tuhan. Amin. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh, mereka akan menomorsatukan kekecewaan, dan mereka berani bisa menukar waktu mereka dengan Tuhan dengan kekecewaan. Orang ini tidak akan pernah maju. Orang-orang tipe model begini tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Sedikit-sedikit waktu dengan Tuhan yang mereka korbankan, sedikit-sedikit korbannya waktu dengan Tuhan yang mereka korbankan, orang-orang ini tidak akan pernah maju. Nah, kita belajar terus supaya Tuhan berpihak kepada kita dan kita boleh membangun sebuah terobosan yang besar. Jadi saya mau katakan, jika hari-hari ini memang ekonomi terpuruk, keuangan terpuruk, penyakitmu tidak pernah sembuh, itu fakta, itu realita. Tapi percaya, ketika kebenaran Tuhan hadir dalam hidupmu, fakta dan realita akan mundur dari hidupmu, dan engkau dan saya akan menjadi lebih sempurna. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan. Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan
kepemimpinan Tuhan aja dalam hidup. Jika hari-hari ini engkau mengalami banyak hal, tekanan ekonomi, keuangan, sakit penyakit, persoalan-persoalan berat, saya mau katakan buat saudara, itu adalah fakta hidup. Itu adalah realita hidup. Hanya saudara dan saya bisa rasakan. Tapi satu hal yang Tuhan ini mau katakan buat kita, fakta dan realita. Ketika kita memenuhi kebenaran Tuhan, fakta dan realita akan gugur kalah di hadapan Tuhan. Kebenaran Allah akan memerdekakanmu. Kebenaran Allah akan menyembuhkanmu. Kebenaran Allah akan memproteksi keuangan dan ekonomi. Percayalah semua kepada janji Tuhan. Percayalah dengan segenap hati. Percayalah dengan segenap akal budi bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Bahkan Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau menjadi anak yatim. Kita semua serius dengan saudara dan saya. Oleh sebab itu mari koreksi kepercayaanmu, koreksi kepercayaan, karena Tuhan ini mau menjadikanmu bukan orang yang mudah kecewa, bukan orang yang mudah putus asa, bukan orang yang mundur, yang suka mundur dari pelayanan Tuhan, bukan orang yang tipe yang suka mundur dari pekerjaan Tuhan, bukan orang tipe yang suka mundur dari pelayanan Tuhan. Tapi Tuhan yang mau menjadikan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Undang Tuhan. Percaya, Dia hanya ada sejauh doa. Haleluya. Yesus. Mari kita menggelar janji Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita dengan pujian ini, dengan sungguh-sungguh, musim akan selalu berkati. Musim akan selalu berkati. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Oh glory. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan berkat. Sungguh-sungguh ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Selai rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyiapkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, hamba berdoa di pagi hari ini, jika ada jemaat yang datang dalam keadaan sakit, jenis penyakit apapun yang mereka derita, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Sembuh
sembuh secara total, sehingga mereka boleh pulang dengan bawa sukacita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Jika ada yang khawatir dan tekanan ekonomi dan keuangan, Tuhan beri jawaban doa, Tuhan berikan iman yang teguh dalam nama Yesus, sehingga hari ini mereka melepaskan kekhawatiran mereka dan percaya sungguh-sungguh kepada janji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat Melkan, Ibu Daniela Mutini, dan orang tua Bu Febri. Hamba berdoa bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Ajari mereka mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, dan biar mereka boleh berdiri di atas kelemahan mereka, boleh berdiri di atas ketidakberdayaan mereka dan percaya kepada janji Tuhan dalam nama Yesus. Jemaat yang tidak sempat hadir hari ini mungkin karena mereka capek, mungkin karena mereka banyak agenda, atau mungkin mereka sudah tahu tapi tidak mau datang. Tuhan, kami lepaskan pengampunan dari ruangan ini. Ampuni mereka ya Tuhan, ampuni mereka ya Tuhan, sehingga pada minggu-minggu berikutnya mereka boleh datang bersama kami beribadah. Roh Tuhan menjaga mereka dan memberkati mereka. Hamba serahkan dalam tangan kuasa. Terima kasih. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, juga Tuhan lawan bangsa kami. Pemerintah pusat sampai dari pusat sampai daerah juga Tuhan pakai. Bangsa kami diberkati, rakyat makmur dan rakyat diberkati Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa kami. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada pemimpin perjamuan. Terima kasih buat firman Tuhan.